Tara coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali pendukungnya Gus Udin yang gak terima saat saya membahas Gusnya. Seharusnya sebagai seorang Gus itu ya, kalau bocil kan bukan Gus. Gus itu julukan buat para anak kiai. Dan jelas-jelas kalau anak kiai itu pinter dalam agamanya, maupun dari membaca kitabnya, pemahamannya agama secara utuh, memahami hadis, usul hadis, mustalah hadis, balaghah, mantik, bayan, semuanya tentang keagamaan, kaidah husorob, paham dan paham, benar-benar paham. Jadi julukan Gus itu kalau di Pulau Jawa ini kebanyakan anaknya kiai, itu ya teman-teman. Kok para pendukungnya Gus yang terhormat, Gus Udin, yang saya hormati untuk pendukungnya, kalau panjenengan memang cinta kepada Gus Udin, ya seharusnya panjenengan semua berkomentar di dalam video-videonya, Gus, kalau bikin konten, ayo jangan nyinggung masalah agama, ini sangat sensitif, begitu teman-teman. Kalau panjenengan semua emang cinta, dikomentari Gus Udin tuh biar menjadi pelajaran. Padahal dari dulu sudah banyak kejadian-kejadian, dari mulai pembuatan konten gini-gini sampai dibongkar sama Bang Marcel pesulap merah itu kan, itu seharusnya menjadi pelajaran. Kok malah tambah jadi ya Gus Samsudin ini? Kok malah tambah jadi bikin konten gitu? Abang bikin konten sesat tentang Gus Samsudin. Woi bang, buat pendukungnya Gus Udin, yang bilang sesat itu bukan saya tunjukkan ya, ini dari Harian Deswai, konten tukar pasangan bikin Gus Samsudin jadi tersangka. Ini penjelasan penyidik, ini lagi ada ini. Media Islam, situs berita Islam dan peradaban. Ini media Islam nih teman-teman. Kalau sudah diberitakan media Islam ini berarti ada sedikit darurat ini teman-teman. Pembuatan konten sesat bebas tukar pasangan ditangkap polisi. Nah, sudah masuk berita dari FIFA, Co.id. Gus Samsudin terancam dijerat pasar berlapis gara-gara video aliran sesat tukar pasangan. Ada Tempo, wah masuk Tempo Gus Samsudin teman-teman. Dari Tempo, Gus Samsudin tersangka polisi. Ia bikin konten tukar pasangan untuk jaring banyak subscribe. Wadidaw. Dari Detik News, masuk Detik News nih teman-teman. Polisi tetapkan Gus Samsudin tersangka kasus konten boleh tukar pasangan. Masuk di insert live, di insert ya teman-teman. Sosok istri Gus Samsudin viral halalkan tukar pasangan, ternyata ex peserta Liga Dangdut ya teman-teman ya. Jadi channel saya ini dikeroyok sama pendukungnya Gus Udin. Katanya saya bikin konten sesat. Loh, yang menyatakan itu kan ya tadi itu berita-berita itu. Saya hanya membaca berita, selayaknya saya warga Republik Indonesia, netizen Indonesia. Perbedaan konten saya sama Gus Udin, ya Gus Samsudin, Gus Udin. Perbedaan saya, Gus Udin katanya nyindir Wahabi, bikin konten hiburan untuk sindiran Wahabi. Tapi kok bisa jadi tersangka? Gitulah teman. Kita harus berpikir secara cerdas. Kalau bocil Madura ini membantah Wahabi dengan membanyak-banyak baca kitab, ada referensi, saya tunjukkan dalilnya dari kitab apa. Terus ada video pendek, video untuk menyanggah tentang Wahabi, ada dari ulama ini saya reaction, terus ulamanya Wahabi saya reaction. Nah, nanti kita bisa menilai sendiri mana ulama yang bisa kita pegang. Nah, saya juga ya teman-teman, walaupun saya mendengarkan guru saya ceramah, sama guru saya begini, dong, kalau saya ceramah takut ada hadis atau sesuatu yang saya sampaikan jangan langsung diterima. Loh, saya tanya kenapa kok gitu ya itu. Coba cek dulu di kitabnya, coba cek dulu di referensinya. Kalau emang benar, langsung diterima. Gitu teman-teman. Guru saya aja itu menyuruh sangat berhati-hati dalam menyimak sebuah hadis makalah. Takutnya ada sebagian dai mempelintir masalah kayak dai sutat Wahabi memelintir makalah Imam Syafi'i. Ada hadis-hadis yang dipelintir. Begitu teman-teman. Makanya saya berwanti-wanti hati-hati dalam memilih guru. Apalagi Gus ini di Jawa itu, Gus itu anaknya kiai, tapi saya belum tahu abahnya Gus Samsudin itu di mana. Tolong dong bagi pendukungnya yang melihat video ini, tolong kasih tahu biar saya tahu, begitu ya.
Jangan menyesatkan konten orang. Udah saya katakan perbedaan saya. Kalau Gus Samsudin katanya selanjenengan bikin video sindiran buat Wahabi. Wahabi kalau melihat video Samsudin ya ketawa ngakak teman-teman. Paling dibuat lelucon sama Wahabi. Wahabi itu, ustaz-ustaz Wahabi itu orang pintar-pintar semua. Lulusan Timur Tengah, Arab Saudi. Jadi kalau kayak saya ini lulusan lokal. Makanya kalau menyimak sebuah video ini dicerna. Wahabi lihat video katanya kita memberantas Wahabi, Gus Samsudin memberantas Wahabi. Saya juga memberantas Wahabi, tapi dengan referensi. Kalau Wahabi lihat videonya Gus Udin ya diketawain teman-teman. Wahabi itu orang-orang pinter, saking pintarnya bisa memelintir sebuah hadis, memelintir sebuah makalah dari Imam Syafi'i umpamanya, begitu teman-teman. Jadi kalau panjenengan, kalau mau gitu Gus yang jelas, kayak Gus Idam itu jelas, mondoknya di pelosok, gurunya siapa, itu loh teman-teman. Kayak Gus Kausar, beliau emang Gus, keturunan kiai, alim, luar biasa, punya pondok. Kayak Gus-Gus seperti itu baru kita ikutin teman-teman. Ulama kita lihat dulu, kalau emang Gus, anaknya kiainya siapa, mondoknya di mana, belajar kitab di mana. Kayak yang viral-viral, itu kita lihat, itu beneran enggak Gus, itu beneran enggak anak kiai. Kalau konten Gus Udin ini bagi saya ya nggak apa-apa buat hiburan teman-teman. Silahkan Gus Udin bikin konten, silahkan kalau memang buat hiburan. Tapi dulu sejak bermasalah sama Bang Marcel tuh ngomongnya kontennya real, ngomong kontennya bisa dites ilmu kebal gini-gini. Kalau orang yang berilmu kebal atau kanuragan itu biasanya dia nggak mempraktekkan di public figurkan. Tapi kalau emang buat hiburan, monggo silahkan teman-teman. Kalau emang buat hiburan, Gus Samsudin kan awalnya nggak ngaku. Tapi sejak kemarin ada kejadian, terus ada kejadian tersangka sama Kapolda Jatim itu kan, baru Gus Samsudin mengeluarkan klarifikasi kalau kontennya itu di YouTube konten hiburan. Kalau udah kena kasus. Dulunya kemana? Kan enggak kan teman-teman. Gus Samsudin malah tambah bikin konten, tambah jadi-jadi gitu. Jadi buat pendukungnya Gus Udin, panjenengan harus pinter menyimak. Mending kalau jelas-jelas ya, orang jelas itu ikut kajian Gus Idam itu loh. Gus Idam udah jelas, beliau ya emang keturunan ulama, asli original Gus, nyantrinya di pelosok, agama punya, pinter baca kitab, begitu teman-teman. Nah Gus Udin ini siapa? Itu kan terkenal gara-gara spiritualnya itu kan, ilmu-ilmu gini. Terus karena banyak banyak ke ulama NU gitu sih, seakan-akan dia berlindung di ulama NU gitu teman-teman. Padahal kalau menurut saya itu memalukan warga NU sendiri. Menurut saya memalukan warga NU sendiri. Jadi buat saran buat Gus Samsudin dari Bocil Madura ini pelajaran buat Gus Samsudin ya, mungkin ini teguran dari Gusti Allah. Buat pendukungnya silahkan panjenengan ngefans sama Gus Samsudin, tapi belajar menggarisbawahi, digaris tengahi, cari pendapat lain. Ini bener nggak? Jangan sampai terpana sama film-filmnya Gus Udin teman-teman. Cobalah pinter kalian. Kok sampean kok mengikuti alur cerita? Dan saya juga kadang lihat video-videonya Gus Udin, tapi saya tak anggap lelucon, hiburan. Bocil ini mengkonter Wahabi, tapi pakai referensi. Yang Bocil juga kan aktif, Bocil nyata mengkonter pemahaman Wahabi. Nah, kalau Gus Udin kan cuma lelucon gitu loh teman-teman. Kalau emang panjenengan mau memahami agama secara kafah, secara keseluruhan, saya kasih saran. Kalau mau ngaji, bener-bener mau belajar agama, belajar ikut Sabilut Taubah, Gus Idam di pengajiannya, beliau alim, pinter. Gus Kausar, banyak kok ulama di Blitar itu banyak kok. Jadi jangan sampai kita salah memilih guru. Jangan sampai salah memilih guru. Dan seakan-akan kalau kita udah ngefans, udah terpana sama gurunya itu, kita ini tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Terus lisan gurunya itu mengatakan, itu kalian udah manut. Kalau saya tidak, saya emang dari guru saya sendiri. Kalau guru saya ceramah atau naik panggung, tolong kalau saya dikoreksi dilihat dulu, kalau masuk ambil. Itu udah perintah guru saya teman-teman. Makanya saya setiap ada ustadz Wahabi atau ustadz yang lain yang menyerang Amaliyah NU, saya buka kitabnya dulu. Nah, saya buka kitabnya dulu gitu teman-teman. Paham? Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setretanan, salam saudara, salam dari Bocil Madura.
kita juga semangat memerangi pemahaman Wahabi. Karena Wahabi itu pemikirannya dangkal dan berbahaya. Dadah.